Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Nah, jadi sekarang ini ada lebih banyak pilihan, sehingga seorang perempuan misalnya, kalau dia mau masuk forensik, dia bilang, "Kau nggak mau ngapain masuk forensik? Kau ngurusin mayat?" "Oh enggak, saya mau kerja di rumah sakit." Karena kenapa? Di rumah sakit cuman perlu satu dokter forensik untuk nangani kasus yang begitu banyak. Penganiayaan banyak loh. Pelecehan seksual banyak, KDRT banyak, dan udah nangani itu aja udah nggak punya waktu untuk nangani orang mati. Nah itu. Yang kedua. Yang ketiga, bisa namanya forensik laboratoris. Kerjanya di laboratorium forensik. Ada celana dalam nih, ada spermanya, itu urusan dia. Ada rambut nih, ini rambut orang apa rambut kuda misalnya gitu loh. Ya kayak gitu. Ini rambut laki-laki apa rambut perempuan, itu urusan. Jadi artinya ruang kerjanya lebih banyak. Dan satu, ya kalau menurut saya ya, expose forensik itu jauh lebih bagus sekarang. Di mana-mana forensik maju, sehingga kalau mau jadi terkenal, ya jadi dokter forensik. Dok, ini kan dari tadi kita ngebahasin untuk masalah contoh kasus. Ya. Kalau orang ngedengar Dokter Jaya kayak begini cerita, pasti kan banyak juga mahasiswa atau dokter-dokter yang mungkin dalam tanda kutip tertantang, Dok, untuk menjadi seorang dokter forensik, ya kan? Nah, sekarang saya pernah membaca biografi dokter ngajar di Jakarta cukup banyak, Dok, ya. Cukup, istilahnya hampir mungkin semua universitas besar juga mungkin mahasiswanya pernah jadi mahasiswa Dokter Jaya. Nanti minta tolong diceritakan, Dok. Tapi dalam satu kesempatan kemarin dokter pernah ngomong, ternyata dokter forensik sekarang kan bukan hanya mengurusi jenazah, dan itu sekarang lebih banyak diminati oleh perempuan, kaum wanita. Itu mungkin dokter bisa sebutkan kepada kita semua. Saya menjadi mahasiswanya dokter nih sekarang nih, Dok. Nah, kebetulan saya dikasih kesempatan yang offline, yang lain itu online. Nah, itu kenapa, Dok? Sekarang mahasiswa dokter itu kebanyakan kaum perempuan. Mungkin apakah karena merasa tertarik dengan dokternya, wah dokter dia ganteng banget gitu kan? Iya, begini. Memang terjadi satu perubahan tren ya. Waktu saya tahun 86 masuk ke dokteran forensik, itu laki-laki itu mungkin sekitar 80%. Laki-laki. Dan kemudian secara bertahap makin lama perempuan makin banyak. Makin banyak, dan sampai sekarang malah dokter yang sedang mengambil spesialis kedokteran forensik di FKUI itu 80% bahkan sampai 90% itu adalah perempuan. Terbalik sekarang. Terbalik. Nah, sebenarnya begini, itu karena ternyata itu setelah saya ngobrol, ada beberapa faktor. Yang faktor pertama adalah bahwa makin lama nih, kalau dokter-dokter yang ngajar-ngajar yang sekarang ini, makin lama makin menarik. Karena kenapa? Kasusnya makin banyak. Dan kemudian makin banyak diekspos di media dan segala macam. Sehingga itu membuat, wih keren loh jadi dokter forensik karena diekspos kan, itu satu. Yang kedua adalah karena di kedokteran forensik terjadi perkembangan yang luar biasa. Dulu, waktu zamannya saya ya, yang namanya dokter spesialis kedokteran forensik itu ada dokter yang cuma nangani jenazah saja. Sehingga seringkali kalau ditanya, kamu tuh jadi dokter spesialis apa? Spesialis bedah jenazah. Bedah jenazah. Sehingga kalau orang masuk ke kedokteran forensik, yang biasanya nggak setuju itu adalah calon istri dan keluarga, terutama orang tua. Kok sudah susah-susah nyekolahin anak, biayanya besar, kok kemudian mau jadi dokter mayat gitu loh. Nah, sejak tahun 90-an, itu kita ada satu perubahan, ngikuti tren di dunia. Kalau saya sendiri sih sudah lihat itu, pada waktu saya sekolah ke Jepang, tahun 88, 89 tuh saya udah lihat. Di Jepang, dokter forensik juga nangani orang hidup. Apa itu? Kok orang hidup ditangani sama dokter forensik? Nah, misalnya kasus penganiayaan, perkosaan, KDRT, penganiayaan anak, pelecehan seksual, itu dokter forensik yang periksa.
Dan kasus itu jauh lebih banyak daripada kasus yang meninggal. Sehingga setelah itu dokter forensik tidak ada di kamar jenazah, tapi ada juga di tempat praktek. Dokter Jaya praktek juga, Dok? Saya praktek di 2 rumah sakit swasta di Jakarta. Oh. Rumah sakit. Terus tanya, apa yang dikerjain? Ya banyak lah. Orang konsultasi masalah anak, pemeriksaan DNA, mau bagi-bagi warisan, terus kemudian segala macam. Ada kasus yang banyak adalah KDRT. Anak dipukul sama bapaknya atau sama ibunya, atau istri dipukul sama suaminya. Itu kasusnya banyak, dan juga kasus asuransi. Sorry, Dengan- Dok, saya potong sedikit, Dok. Sekarang ini kan lagi ada di TV tuh, ada satu kasus yang anak kecil disengkat, kemudian anaknya sampai kaki kepotong. Ya. Harus dipotong. Ya. Dokter ada Ya. mengetahui itu. Berarti itu nanti harus ditangani sama dokter forensik juga, Nah, Dok, ya? begini, nanti dibikin visum. Visumnya namanya visum hidup. Yang meriksa dokter forensik, nanti dokter forensik bikin visum. Visumnya buat apa? Untuk memberikan hukuman pada si pelakunya. Nah, jadi itu memang dokter forensik. Jadi dokter forensik setelah lulus bisa ngurusin jenazah, Ya. otopsi, bisa periksa otopsi klinik di rumah sakit. Jadi kalau kayak saya, Mhm. bahkan saya datang ke UGD, Hmm. saya datang ke ruang perawatan, dan bahkan ke ICU. Hmm. Karena kenapa? Ada orang digebukin, dirampok, kemudian sampai gegar otak, ya saya periksa gitu loh. Hmm. Pada satu waktu saya pernah dipanggil ke rumah sakit ke Bekasi, karena di situ ada penganiayaan umat salah satu agama, itu dianiaya sama orang, ditusuk. Ya saya pergi ke sana untuk melakukan pemeriksaan. Visumnya kalau dibuat dokter forensik nilainya lebih tinggi dibandingin visum yang dari orang bukan forensik gitu. Nah, jadi sekarang ini ada lebih banyak pilihan, sehingga seorang perempuan misalnya, kalau dia mau masuk forensik, dia bilang, kau nggak mau ngapain masuk forensik, kau Iya. ngurusin mayat. Oh enggak, saya mau kerja di rumah sakit. Karena kenapa? Di rumah sakit cuman perlu 1 dokter forensik untuk nangani kasus yang begitu banyak. Penganiayaan banyak loh, Hmm. pelecehan seksual banyak, KDRT banyak, dan udah nangani itu aja udah nggak punya waktu untuk nangani orang mati. Hmm. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, bisa namanya forensik laboratoris. Kerjanya di laboratorium forensik. Ada celana dalam nih, Hmm. ada spermanya, Iya. itu urusan dia. Ada rambut nih, ini rambut orang apa rambut kuda misalnya gitu loh. Iya, Ya kayak gitu. Ini rambut laki-laki apa rambut perempuan, itu urusan. Jadi artinya ruang kerjanya lebih banyak. Dan satu, ya kalau menurut saya ya, expose forensik itu jauh lebih bagus sekarang. Di mana-mana forensik maju, sehingga kalau mau jadi terkenal, ya jadi dokter forensik, dikejar sama wartawan pasti. Pasti, Dok. Pasti. Iya. Dibandingkan kalau dokter yang lain, dokter anak, oh banyak dokter anak, nggak bakal dikejar wartawan mungkin. Jadi seperti itu. Dan satu lagi, itu juga barangkali kalau mau saya, karena sekarang itu kita kan banyak cerita-cerita, contoh lah komik, anime segala macam, atau film-film soal CSI, film detektif, itu banyak sekali. Dan mereka tuh yang senang-senang begitu tuh lebih gampang untuk masuk forensik karena lebih sesuai gitu loh. Jadi seperti itu. Saat ini Dokter Jaya juga menjabat sebagai ketua di asosiasi apa, Dok? Mungkin bisa Jadi dijelaskan? begini, jadi kalau ke forensik itu kan ada kedokteran forensik, ada psikologi forensik, ada psikiatri forensik, ada odontologi forensik, dokter gigi forensik, Iya. ada segala macam. Nah itu dihimpun dalam namanya ilmu-ilmu forensik, forensic sciences. Iya. Nah di dunia forensic sciences itu ada 3 organisasi besar. Satu di Amerika, American Association of Forensic Science. Di Eropa ada IALM, International Association of Legal Medicine, seluruh Eropa tuh. Iya. Sisanya itu namanya IMPAM, Indo-Pacific Association of Law, Medicine and Science. Iya. Itu 3 benua. Nah saya itu tahun 2016 sampai 2020 tuh presidennya. Jadi presiden bukan cuma kedokteran forensik, tapi law itu hukum kesehatan, medicine itu forensik, medicine dan science. Jadi semuanya. Indonesia patut bangga nih, Dok, ya. Dokter Jaya mewakili Indonesia sebagai ketuanya di situ, Dok, ya. Tapi tahu nggak, Frankie? Kenapa, Dok? Sejarahnya kenapa saya bisa jadi presiden? Padahal saya bukan siapa-siapa loh. Ya, presiden tadi, Dok, ya. Nah, kenapa? Karena begini, pada tahun 95 itu saya baru lulus doktor. Ya.
saya anggota dari PDFI, Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Ya. Nah, kita kebetulan dapat tugas untuk menyelenggarakan Kongres IMPAMS yang kelima di Bali tahun 95. Saya jadi panitia. Nah, kita undanglah ahli-ahli seluruh dunia, bukan ahli kedokteran forensik, segala macam ahli datang. Tapi pada waktu itu apa yang saya rasakan? Mereka itu memandang rendah Indonesia loh. Karena kenapa? Indonesia memang negara kecil lah, mana ada kemampuan yang forensik, dan memang kita nggak punya gaung internasional sama sekali. Bahkan saya bilang begini, kamu dokter forensik gimana? Indonesia sebelah mananya Bali, itu kongresnya di Bali. Saya bilang Bali itu bagian Indonesia bagian Bali, bukan. Indonesia, Bali kecil sini. Dan disitulah terus saya tuh timbul perasaan kurang ajar ini. Kita nggak dianggap, tapi ya saya mau ngomong apa, kenyataannya kita memang tidak ada bunyi internasional. Pada waktu itu saya bilang, yang jadi presiden adalah orang-orang dari macam-macam kebangsaan. Orang Indonesia tidak pernah jadi presiden internasional. Saya bertekad pada waktu itu, one day I will become the president of this organization. Itu. Dan kembali saya pakai ilmu dari guru saya, guru agama saya. Kalau mau sesuatu, punyalah cita-cita setinggi langit. Boro-boro jadi ketua internasional, Frankie. Jadi ketua PDFI aja saya nggak pernah. Itu kan udah terlalu tinggi kan. Tapi bagaimana? Saya ingat nasihat guru saya. Arahnya harus tepat. Kalau kamu mau ke Surabaya, arahnya ke sebelah sana. Mau ke Bandung, ke sebelah sini. Jangan salah arah. Nah, kalau mau jadi presiden, apa syaratnya, Frankie? Jadi anggota kan? Iya. Saya jadi anggota pada saat itu. Karena itu syaratnya ke sana. Iya. Saya jadi anggota. Setiap kali ada kongres, 3 tahun sekali saya datang. 95, 98. Terus saya datang setiap kali. Dan setiap kali datang, saya bawa makalah. Karena buat saya rugi. Karena kan saya bukan orang yang banyak uang. Setiap kali pergi ke kongres di sini kan saya mesti kumpulin duit. 3 tahun tuh kumpulin duit. Selalu datang dan selalu bawa makalah. Sedemikian rupa sehingga akhirnya saya dikenal. Lama-lama saya berteman dengan semua orang kan dari internasional. Teman-teman sampai saatnya tahun 2016. Jadi 95 sampai 2016 21 tahun, Frankie. Pada saat itu orang bilang, "You will become the president." Why? We have already. Lu teman gue, lu jadi. Dia bilang, oke, aklamasi, dipilih jadi presiden. Nah, saya cuma ngomong, kalau kita mau seperti itu, dan ternyata itu ya akan terjadi karena kita memang punya cita-cita dan kita memang itu arahnya ke sana yang tepat itu. Ini kunci. Artinya, tadi dokter udah memberikan satu motivasi juga, kunci untuk semuanya. Untuk mahasiswa online dokter sih, kalau mau menuju sesuatu, arahnya harus tepat. Ya. Jangan salah arah. Ya, betul. Arah dan fokus. Arah dan fokus. Dan saya ingat ya, saya tuh selalu merasa rugi, Frankie, pergi ke internasional nggak bawa makalah. Sampai sekali waktu itu ada kongres di Sri Lanka, Colombo. Itu tahun 2000 awal lah. Saya ke sana, tahu Frankie, di kongres internasional itu, saya bawa beberapa makalah, Frankie. Dalam bahasa Inggris nih kan, beberapa makalah. 11, Frankie. Bawa 11 makalah. Waktu pendaftaran, karena saya merasa rugi kalau sedikit kan. Waktu pendaftaran, kan daftar kita. What's your name? Atmaja, Jaya Surya Atmaja. Oh, dia kaget. Dia bilang, kenapa? Oh, you are very young, katanya. Terus saya bilang, emang kenapa? Gue lihat kan kalau dia bikin itu proceeding, kan di belakang tuh ada indeks kan. Indeks tuh siapa yang ngarang di halaman berapa gitu. Atmaja DS itu ada 11. Halaman sekian. I think you are professor with long beard, katanya, very old. How can, dia bilang. Saya bilang begini, sebenarnya satu gampang. Saya ini punya passion di bidang ini. Saya punya banyak hal yang saya mau sampaikan, dan saya merasa rugi kalau saya bawa sedikit makalah gitu. Ya begitu aja. Tapi maksudnya saya cuma mau bilang ke setiap orang, kalau mau punya cita-cita nggak usah tanggung-tanggung, cita-cita yang tinggi aja. Nah, justru karena itulah yang kemudian membawa saya, karena saya dikenal di komunitas internasional, saya juga ngedaftar jadi member dari
American Association Hmm. of Forensic Medicine, saya Forensic Science, saya jadi anggota. Terus kemudian yang dari Eropa, IALM, profesornya ke presidennya email saya, mau nggak lu menjadi perwakilan kami untuk Indonesia? Jadi dimasukkan sebagai pengurus. Saya masuk jadi pengurus. Dari situ kemudian ada Profesor Thomas Noguchi ya, terus teman-teman saya tuh, profesor yang mengotopsi JFK sama Marilyn Monroe. Dia kontak saya, Dr. Atmaja, I recommend you to become the advisor of ICC. Dia yang ngedaftarin saya tuh untuk jadi sana. Jadi dari sekitar 200 organisasi forensik internasional, dipilih 16 orang untuk jadi penasihat hakim di Den Haag. Pengadilan Internasional Kriminal. Saya masuk ke sana karena saya pintar, tidak, karena saya punya koneksi, punya link, punya network. Dan saya dibilang ini rekomend Dr. Atmaja. Saya juga orang pertama yang ada di sana juga. Itu tahun 2016, Frankie. Selama 3 tahun tuh saya jadi konsultan di sana. Setiap tahun pergi ke Belanda, ke Amsterdam tuh untuk kemudian kita bersidang di sana. Saya dengar dokter minggu depan ya mau berangkat ke Australia, Dok, ya, untuk ada meeting di sana. Nah, itu kalau yang di Australia besok itu November, itu adalah International Association of Forensic Science. Itu bukan cuma itu, tapi internasional seluruhnya. Saya di sana pergi ke Sydney, kongres, dan saya bawa makalah juga. Sebab saya merasa rugi kalau nggak bawa makalah gitu loh. Ini yang saya agak heran, Dok. Begitu sibuknya Dokter Jaya, tapi sempat-sempatnya bikin makalah, Dok, ya. Nah, harus Dok. Ya? Karena gimana? Kapan kita dikenal? Sebab begini ya, saban kali saya ketemu orang, what is your major? Dia tanya major. Kalau saya bilang, who is you? I am forensic pathologist, forensic dokter forensik. What is your major? Selalu pertanyaannya gitu. What is your major? Keahlian kamu apa? Orang tuh nggak bisa dokter forensik ahli semua, nggak bisa, Frankie. What's your major? My major is identification and DNA. Karena saya punya banyak makalah di bidang itu. Jadi saya kali gitu, orang luar negeri tuh hanya mau ngomong bicara sesuatu yang memang dia kuasai benar. Jadi ada gitu dia mesti pilih satu topik yang kemudian dia dalami sekali gitu. Tapi sekarang Dokter Jaya mengajar di mana aja, Dok? Saya sekarang udah di awal, saya dulu mengajar di 8 perguruan tinggi kedokteran. Jadi FK di swasta di Jakarta semua saya ngajar. Semua? Pernah ngerasain jadi mahasiswa Dokter Jaya ya? Semua, itu selama beberapa tahun. Saya ngajar juga di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum di Pancasila, kemudian di Atmajaya. Nah, saya ngajar, tapi saya ngajar perawat juga, ngajar bidan juga. Murid saya jadi banyak sekali. Jadi sekarang itu saya harus membatasi diri. Sekarang dokter juga masih ngajar ini, Dok? Masih ngajar. Mahasiswa online nih, Dok? Tapi kalau yang offline-nya, saya ngajar di FKGUI. FKGUI kedokteran gigi, ada yang namanya Magister Odontologi Forensik. Magister. Yang kedua tuh spesialis odontologi forensik, saya ngajar di situ. Oke. Sama di FKUI. Jadi cuma itu doang. FKGUI sama FKUI. Yang lain saya udah lepas-lepasin karena ya murid saya udah banyak lah. Jadi biar mereka lah yang ngajar. Bayangin, Dok, mahasiswa online kita nih, Dok, setaraf dengan mahasiswa UI, Dok. Keren kan, Dok? Nah, balik lagi kepada perempuan-perempuan yang jadi mahasiswa dokter sekarang nih. Ada yang menonjol pasti, Dok, ya? Ada yang beberapa yang menonjol. Tapi ada satu yang sangat menonjol karena kenapa? Dia itu mengikuti saya dan kemudian kita pergi ke sana kemari ke internasional. Dia sudah punya reputasi internasional juga. Nah, nanti mungkin begini, Frankie, barangkali dia kebetulan perempuan. Jadi barangkali menarik untuk mendengar satu sisi. Tadi Frankie katanya, kenapa perempuan kok masuk gitu? Jadi daripada saya laki-laki yang ngomong kan itu kan saya ngomong katanya. Mendingan beliau yang ngomong karena posisinya beliau sekarang juga internasional, ngajar di mana-mana, Frankie. Ngajar di Afrika, ngajar di India, ngajar di mana-mana, dan dia juga ketua dari organisasi internasional gitu. Boleh tuh, Dok, kalau ada kesempatan, Dok, ya. Padahal usianya jauh lebih muda dari saya, jauh lebih muda. Cuman maksud saya gini, kalau orang memang passion, senang, dan dia tahu tujuannya, maka dia bisa jadi apapun. Oke, Dokter, ini mudah-mudahan mahasiswa online kita juga yang masih muda-muda ini tertarik nih, Dok, untuk menjadi dokter dan dokter forensik, Dokter. Ya, makasih, Dokter. Selamat sore. Oke, sore.
Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya.